Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Yunisi Budiman di pembelajaran kimia ya. Kita sudah sampai pada pertemuan 16 ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, untuk materi hari ini yaitu tentang geometri molekul ya. Nah, geometri molekul ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu ikatan kimia. Nah, materi geometri molekul ini sudah saya upload ya PPT-nya di file pertemuan ke-16, nanti bisa dilihat. Oke, saya buka dulu PPT-nya. Ini kalau saya buka PPT-nya berarti kameranya mati nanti ya. Sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, materi kita kali ini yaitu tentang geometri molekul. Nah, geometri itu sendiri adalah bentuk, sedangkan molekul itu sendiri adalah kumpulan dua atom atau lebih yang ada di dalam suatu susunan tertentu yang terikat oleh gaya kimia itu ya. Nah, molekul tersebut nantinya akan membentuk suatu susunan ruang-ruang atom yang dikenal dengan geometri molekul. Nah, geometri molekul ini dipengaruhi oleh pasangan elektron ikatan atau PEI, kemudian pasangan elektron bebas atau PEB, dan domain elektron. Nah, untuk mengetahui PI, PEB, dan domain elektron, berarti kan harus digambarkan dulu ya struktur Lewisnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang struktur Lewis ya, bagaimana menggambarkan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu sendiri adalah struktur yang menggambarkan bagaimana keadaan elektron-elektron valensi atom-atom saling berpasangan dan saling berikatan, gitu ya. Oke, berikut ini adalah standar kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini, kita langsung ke slide geometri molekulnya. Jadi geometri molekul ini adalah geometri di sekitar atom pusat apabila pasangan elektronnya diganti oleh ikatan atom-atom atau susunan atom. Nah, geometri molekul ini berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Bisa kalian lihat di sini di sebelah kanannya. Berikut ini adalah contoh ya bentuk-bentuk molekul, ada bentuknya linear, ada bentuknya bengkok, ada bentuknya segitiga planar,
ada bentuknya planar, bentuk T, piramida trigonal, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Nah, kita dapat menentukan bentuk suatu molekul dari hasil percobaan atau dengan meramalkan bentuk molekul melalui pemahaman struktur elektron dalam molekul. Nah, jadi di sini kita akan meramalkan nih geometri molekulnya. Nah, berdasarkan apa? Di sini ada teori VCR, kemudian domain elektron, dan teori hibridisasi. Kita akan bahas satu persatu teorinya. Yang pertama yaitu teori VCR ya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia-nya itu teori tolakan pasangan elektron kulit valensi gitu ya. Valence electron pair repulsion. Nah, teori VCR ini adalah menyatakan bahwa pasangan elektron dalam ikatan kimia atau pasangan elektron yang tidak dipakai bersama itu akan saling tolak-menolak. Nah, pasangan elektron cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Nah, teori ini menggambarkan arah pasangan elektron terhadap inti suatu atom. Nah, contohnya di sini adalah NH3. Kita akan buat di sini NH3. NH3 berarti N-nya 7 ya. H-nya berapa? Hanya 1 ya. Iya. Konfigurasinya kalau 7 konfigurasinya gimana? 2 terus 25. Nah, iya betul 25. Berarti untuk mencapai kestabilan atau untuk bisa menjadi oktet berarti dia harus menangkap berapa? 3 elektron. Nah, menangkap 3 elektron. Ini apa ya? Karena pakai tethering handphone jadinya begini tulisannya. Ada gangguan nih di sekolahan. Internetnya jadinya pakai handphone. Oke, menangkap kalau 1 berarti gimana? Menangkap berapa? Menangkap 1 elektron. Nah, 1 elektron biar jadi duplet ya. Nah, Iya, saya buat dulu ini Lewisnya N. Kan 5 ya nih. 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Kemudian H-nya. Nah, H-nya untuk membedakannya saya tulis X aja ya. X. Nah, X di sini. Nah, hanya untuk membedakan saja ya titik Lewisnya. Kan seperti ini ya gambar Lewisnya. Masih ingat seperti ini kan ya? Nah, ini yang X sama titiknya ini berarti namanya apa ini? PI atau PEB? PEI. PEI, betul. PEI, pasangan elektron ikatan. Ada berapa di sini? Ada 3 ya. Nah, kemudian kalau yang di atas N ini apa? PI atau PEB? PEB. Nah, PEB, pasangan elektron bebas ya, karena dia tidak berikatan dengan atom lain gitu ya. Nah, elektron dengan elektron yang bermuatan negatif ini keduanya akan terjadi gaya elektrostatik, yaitu apa? Yang sama muatannya akan tolak-menolak. Nah, perbedaan tolakan ini akan menyebabkan adanya bentuk yang berbeda antar masing-masing molekul. Nah, menurut teori ini, tolakan antara PEB dengan PEI PEB dengan PEB, PEB dengan PEB akan jauh lebih besar tolakannya dibandingkan dengan PEB dengan PEI. Nah, tolakan PEB dengan PEI akan jauh lebih besar tolakannya dibandingkan dengan PEI dengan PEI gitu ya. Nah, saya tulis dulu di sini misalkan ini adalah 1 ya. Nah, ini adalah 2-nya. Kemudian ini adalah 3-nya. Nah, kamu lihat di sini PEB. Nah, ini kan PEB nih ya. PEB sama PI, berarti ini yang nomor 2-nya ya. Kemudian ini PI sama PI, berarti ini yang nomor 3-nya. Ini juga sama, ini kan berarti yang nomor 2-nya. Nah, karena tolakan yang nomor 2 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tolakan yang nomor 3 ini, sehingga kalau tolakannya lebih besar, maka dia akan mendorong ke bawah. Nah, jadi bentuknya seperti ini.
Jadi dia akan mendorong ke bawah nih yang PEB-nya. Nah, itu ya. Seperti ini. Ini jadi agak sedikit bengkok ya. Jadi tidak lurus itu ya. Ini karena adanya tolakan di sini. Oke. Nah, itu adalah teori via CVR ya. Jadi teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Nah, melihat posisi ikatan di mana ikatannya harus mencari tolakan yang paling minimum. Oke, selanjutnya. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Teori domain elektron. Teori yang kedua, yaitu teori domain elektron, merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya. Nah, domain elektron ini artinya kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron dapat ditentukan dengan jumlah domain sebagai berikut. Yang pertama, satu PEI, baik dia ikatan tunggal, rangkap 2 atau 3, dia merupakan satu domain. Kemudian yang kedua, satu PEB merupakan satu domain. Nah, prinsip yang ketiga, tolakan PEB dengan PEB akan jauh lebih besar dibandingkan dengan PEB dan PI. Dan tolakan PEB dan PI itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tolakan PEI dan PEI. Itu ya, ini sama ya, sama yang pertama tadi. Oke, nah bagaimana untuk menentukan tipe molekul dari teori domain elektron? Nah, di sini ada rumusnya nih, AXNEM, di mana A-nya ini adalah atom pusatnya dengan lambang A, kemudian X-nya ini adalah domain elektron ikatan. E-nya ini adalah domain elektron bebas, gitu ya. Nah, bagaimana cara merumuskan tipe molekulnya? Untuk ikatan tunggal sama rangkap itu agak berbeda ya. Nah, jika atom pusat hanya berikatan tunggal, maka setiap ikatan hanya menggunakan satu elektron dari atom pusat. Jadi, E sama dengan EP min X per 2. Kemudian kalau ikatannya rangkap, nah gimana kalau ikatannya rangkap? Nah, berarti jika atom pusat membentuk ikatan rangkap atau ikatan kovalen koordinasi, maka setiap ikatan akan menggunakan 2 elektron valensi dari atom pusatnya. Oke, sama ya rumusnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut perbedaannya di mana gitu ya. Nah, E sama dengan jumlah domain elektron bebas, EP-nya di sini adalah jumlah elektron valensi atom pusat, X-nya adalah jumlah domain elektron ikatan pada atom pusat ya. Oke, contohnya di sini. Kita akan buat, nah, tentukan jumlah domain elektron pada senyawa PCl5. Nah, kita buat di sini PCl5. PCl5. P itu berarti berapa? 15 ya nomor atomnya ya. Nah, kemudian Cl itu adalah 17. Oke, konfigurasinya 15P. Berarti bagaimana? 2, 8, 5. 5. Nah, kalau 17 Cl berarti 2, 8, 7. 2, 8, 7. Betul. Ini 5 ini adalah elektron valensinya ya. Nah, oke. Gimana cara menentukan atom pusatnya? Kamu lihat di sini PCl5, atom pusat itu adalah yang satu ya. Nah, yang atomnya satu berarti di sini yang bertindak sebagai atom pusatnya yang P atau yang Cl. Yang P. Yang P, betul. Yang P ya. Jadi kalau misalkan nanti dibalik Cl5P berarti yang mana atom pusatnya tetap yang P itu ya. Jadi dilihat atomnya nanti. Atomnya yang satu itu adalah atom pusat gitu ya. Oke. 285 berarti tadi rumusnya gimana? E sama dengan EP dikurang X per 2. Ya, X per 2. Nah, EP-nya ini adalah elektrovalensi atom pusat.
Atom pusatnya kan P ya. Nah, kita masukkan 5. Sini. Nah, X-nya dari mana? X-nya ini adalah jumlah domain elektron terikat. Nah, karena yang mengikatnya di sini adalah PCl5, berarti yang terikatnya 5. Nah, berarti 5 di sini ditulis. 5 dikurangi 5 per 2. Hasilnya berapa? 0. Nah, 0. Tadi tipe molekulnya gimana? A, X, N ya. N, E sama E M. sama M. A-nya kan atom pusatnya tetap ditulis A. X-nya, nah, N-nya ini adalah apa tadi? N-nya adalah jumlah domain PI. Karena yang mengikatnya adalah 5 di sini ya, PCl5. Berarti N-nya 5. E-nya kan nggak ada ya, 0. Berarti nggak usah ditulis. Berarti tipe molekulnya adalah AX5 gitu ya. Nah, gimana cara menentukan jumlah domainnya? Nah, jumlah domainnya berarti jumlah domain PEI-nya. Nah, PEI-nya ada berapa? Nah, ada yang tahu PEI-nya berapa? Ada 5. Nah, ada 5, betul. Dari mana PEI-nya ada 5? Dari sini ya, AX5 ya, AX5 atau PCl5. PB-nya 0, dari mana? Dari sini, karena E-nya kan 0. E itu kan jumlah domain elektron bebas gitu ya, sama aja ya. Oke, berarti ini jangan tulis PB ya, harusnya jumlah domain elektron bebas. Ini jumlah domain elektron terikat, ini berarti jangan PI tulisnya. Nanti diganti aja ya. Berarti jumlahnya adalah 5 gitu ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana struktur Lewis-nya? Nah, struktur Lewis-nya P, berarti kan 5 ya. Nah, berarti di sini Cl, kemudian Cl, gitu ya. Ini Cl, kemudian Cl, ini Cl. Ini bentuknya nanti kamu lihat di tabel. Nah, di tabel nanti ada, kalau bentuknya seperti ini, AX5, berarti molekulnya, nama molekulnya apa, gitu ya. Nanti kita lihat tabelnya. Oke, yang kedua yaitu NH3. NH3. NH3, N-nya berapa, N? 7. 7. Konfigurasinya berapa? 2, 5. 25. Kemudian hanya 1. 1. Oke, berarti E-nya, atom pusatnya yang mana? NH3N-nya atau H-nya? N-nya. N-nya, betul. N-nya. Oke, berarti EP-nya di sini berapa? EP-nya berapa? 5, betul. 5. Karena apa? Elektron valensi atom pusatnya 5. X-nya berapa di sini? Oke, X-nya berapa? 3. 3, betul. 3-nya dari NH3. Nah, dibagi 2. 5 dikurangi 3 dibagi 2. Hasilnya berapa? 1. 5 dikurangi, nah, 5 kurangi 3. 2 dibagi 2. 1. Benar. Oke, Benar. AXNEM. Berarti rumusnya A, X, N-nya berapa? 5. 3. Benar, ya? 3. X-nya 3 apa 5? 3. Nah, 3, betul. E-nya berapa? E-nya 1, nggak usah ditulis ya, tetap E aja. Nah, jadi kalau misalkan 0, nggak usah ditulis. Kalau E-nya 1, AX3E itu aja gitu ya. Oke, berarti jumlah domainnya, nah kita tulis jumlah domainnya. Jumlah domain. Jumlah domainnya berarti domain pasangan elektron ikatan. Ada berapa? Pasangan elektron ikatan. Saya ganti ya, pasangan elektron ikatan. Ini agak susah. Ada berapa PI-nya? 5, Bu. 5 atau 3? 3. 3, betul. PEB-nya berapa? 1.
1. 1. Berarti jumlah domainnya berapa? 4 ya. Berarti pasangan elektron ikatannya 3. 3-nya dari mana? Dari AX3. AX3-nya dari mana? NH3 gitu ya. Berarti gimana nih nantinya struktur Lewisnya? NH sama ya, sama kayak yang tadi ya, Lewisnya ya. Iya, Bu. Oke. Ini ya, Lewisnya seperti ini. Nanti tipenya kita lihat dari tabel. Oke, selanjutnya H2O. H2O. H itu berapa? O itu berapa? H-nya 1 ya, berarti 1. O-nya berapa? 8. 8. Berarti konfigurasinya 2, 6. 6. E-nya berapa E-nya? EP min X. Nah. EP min X dibagi 2. Nah, EP-nya berapa? 6. X-nya berapa? 2. 2. 2-nya dari mana? Dari H. H2O ya, karena dia ngikatnya 2. Berarti hasilnya berapa? 4. 6 dikurangi 2 kan 4. 4 dibagi 2 berarti 2. 2, betul. Oke, AX apa tadi? AX N ya. EM. Berarti A X N-nya berapa? 2. 2. E-nya berapa? 2. 2, betul. Oke, jumlah domainnya. Jumlah domainnya berapa? 4, Bu. Betul. Jumlah domainnya 4. Ini saya nggak tulis ya, agak susah ini. Nah, berarti Lewisnya, oke, O-nya kan pusat ya, berarti O-nya di tengah-tengah, karena dia pusatnya. Nah, itu ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini X-nya, ini X-nya, itu ya. Agak susah ini. Oke, kemudian SO2. Nah, SO2, S itu kan berapa? S itu 16. Nah, 16. O-nya ini adalah 8. Nah, berarti 2, 8, berapa? 6. 6. Kemudian O-nya 2, 6. Nah, untuk SO2 ini dia masuknya ikatan kovalen. Berarti makanya kita harus buat dulu Lewisnya. Benar nggak sih ini ikatan kovalen? Nah, kan S-nya ini atom pusat ya. Nah, berarti gimana kalau atom pusat? S kan berarti S-nya di tengah-tengah nih. O-nya di O-nya kiri dan kanan. Nah, kan S-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar ya. Ini ikatan kovalen. Jadi kalau kovalen ini agak sedikit berbeda nih. E-nya sama dengan EP min X. Nah, min X per 2. Nah, elektron valensinya, atom pusatnya kan S ya, berarti elektron valensinya 6. Nah, X-nya ini kan harusnya 2 ya, karena SO2. Nah, ternyata ini adalah ikatan rangkap 2. Jadi, kamu harus hitung dulu di sini. Ini kan ada berapa nih? 1 ya, kemudian 2, nah, kemudian di sini 3, 4. Nah, berarti yang menempel pada atom pusat itu ada 4 gitu ya. Berarti 6, bukan 6 dikurangi 2, tapi 6 dikurangi 4 gitu. Jadi kalau misalkan dia ikatan rangkap, harus dibuat dulu nih. Jadi pengen tahu ada berapa ya PI-nya. Baru ditulis X-nya. 6 dikurangi 4 sama dengan berapa? 6 dikurangi 4? 2. 2 ya. 2 berarti 1. Nah, A, X, N, E, M.
berarti A. Nah, bedanya di sini X. Nah, N-nya ini harusnya kan yang ini ya. Yang mana tadi? Yang 4 ya. Nah, ini N-nya tetap pakai yang SO2. Jadi X-nya ini yang N-nya adalah 2. E-nya baru pakai yang 1. Berarti AX2E. Nah, itu ya. Nah, jadi yang membedakan adalah di jumlah domain elektron yang ini. Oke. Yang ininya berarti harus dikalikan 2 gitu ya. Oke, berikut ini adalah jawabannya. Jadi nanti tinggal dilihat saja di PPT sudah ada jawabannya, oke? Yang B, ini yang C, ini yang D, itu ya. Oke. Ini kan jumlah domain elektron ikatan kan sama dengan 2, tetapi jumlah elektron yang digunakan atom pusatnya ada 4 gitu ya. Di sini ya, ada 4 ya. Nah, oke. Karena dia ikatan rangkap. Oke, nah ini adalah tabelnya, bentuk-bentuk molekulnya ya. Jadi tadi yang pertama itu apa? Jumlah domainnya ada berapa? Ada yang ingat tadi yang pertama PEI-nya 5, PEB-nya 0. Nah, pasangan elektron berikatan sama pasangan elektron bebas. Kalau PEI-nya 5 ini ya, berarti ya PEI-nya 5, PEB-nya 0, berarti bentuknya seperti apa? Nah, bentuk molekulnya adalah segitiga piramida gitu ya. Kalau NH3, jumlah domainnya tadi berapa? PEI-nya 3. Nah, PEI-nya 3 ini ya. PEB-nya 1. Nah, berarti bentuk molekulnya seperti apa? Segitiga segitiga piramidal. Itu ya. Kan NH3 ya. Nah, ini PCl5 nih. Ini kan contohnya udah ada nih ya. Contoh molekulnya NH3 dan PCl5. Gitu ya. Oke, selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi menjelaskan berdasarkan proses penggabungan atau hibridisasi orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Nah, di sebelah kanan ini ada bentuk orbital hibridanya, ada linier, segitiga sama sisi, ada tetrahedron, di piramida trigonal, oktahedron, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital yang energinya setingkat. Ini kalau melihat seperti ini, bingung ya, kita buat dulu contohnya. Ini sama. Ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Oke, contoh CH4. Nah, C-nya kan C-nya 6 ya. Nah, H-nya 1, berarti konfigurasinya pakai mekanika kuantum 1s2 2s2 2s2 2p 2p2 2p2 itu ya. Oke. Ini yang H-nya nggak usah ditulis aja deh yang, tapi gimana ini ngapusnya? Ini aja ya. Nah, ini ya 2s2 2p2. Ini saya buat orbitalnya untuk yang C. Nah, gini kan ya orbitalnya ya. Nah, 1 2. Nah, C ini kan dia berikatan sama H ya. Nah, C ini berikatan dengan H-nya ada 4. Nah, supaya 4H ini masuk, nih kan, ini kan H-nya ada 4. Nah, supaya 4H ini masuk, maka harus ada orbital yang terdiri dari 1 elektron yang dimiliki oleh C. Jadi harus ada elektron yang diisi tidak berpasangan supaya jadi 4. Maka orbital yang S ini dia akan tereksitasi. Jadi yang ini ya, ini kan yang S ya, punyanya 2S2, ini nanti dia akan pindah ke sini. Nah, akan tereksitasi gitu ya. Jadinya seperti ini. 1, 2, ya. Jadinya 1, 2, nah, akan seperti ini. Nah, ini kan sudah 4 ya. Nah, kalau sudah 4 ini, nanti yang 4H ini dia bisa masuk nih. Nah, bisa masuk ke sini. Biar apa? Biar nanti dia jadi elektron berpasangan. Oke. Itu ya.
Oke, saya buat lagi di bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, udah ya. Berarti apa ini? Yang hanya ini nanti dia akan menyumbang 4 elektron untuk berdekatan untuk membentuk PEI itu ya. Ini kan S ya, yang punyanya S. S-nya kan ada 1 ya. Ini ada 1 pasang elektron ikatan, sedangkan yang P ada 3 pasang ya. Berarti karena dia ada 3 pasang berarti SP3 gitu ya. Nah, berarti ini semuanya adalah PEI. PEI, pasangan elektron ikatan. Oke, bentuknya nanti bisa lihat nanti di tabel. Oke, untuk contoh NH3. Nah, gimana kalau misalkan ada PEB-nya? Gimana? Nah, berarti N itu kan tadi 7 ya. 7 itu berarti 1S2, 2S2, kemudian 2P3 ya. Nah, saya buat lagi di sini orbitalnya. Ini ada 3. Oke, maaf ya gambarnya jelek. Hanya kan 3 ya. Kalau hanya 3 nih, kalau hanya 3 berarti kebetulan ini udah kosong ya. Jadi tinggal masuk aja yang hanya ya. 1, oke. Kemudian 2, kemudian 3 itu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Ini sudah. Ya Allah. Luar biasa ya pakai pentap ini. Saya udah rindu banget sekolah ini. Saya pengen sekolah aja. Oke, jadi seperti ini ya, sudah full semua. Nah, ini sama juga S-nya kan 1 pasang elektron ikatan. Nah, untuk yang P-nya juga sama. Berarti SP3. Nah, yang membedakannya apa sih? Nah, kalau yang ini yang S-nya dia PEB-nya. Kan PEB. Sedangkan yang P-nya ini adalah PEI itu ya. PEB. Karena apa yang PEB ini? Karena yang PEB ini asli ya punyanya N ya. Sedangkan yang H-nya ini yang P-nya ini adalah yang N berikatan dengan H gitu ya. Kemudian bentuknya kamu bisa lihat di tabel kan ini SP3. Kita lihat di tabel. Nah, SP3 berarti bentuk orbitalnya adalah tetrahedral itu ya. SP3. Oke. Ini ya, ini aslinya berarti dia tereksitasi, terhibridisasi jadinya SP3 gitu ya. Ini kan keadaan dasarnya nih yang C ini tereksitasi kemudian terhibridisasi. Jadi tergabung ya S sama P-nya. Ini yang NH3. Ini ya. Nah, ini yang merahnya ini adalah yang punyanya H-nya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua atau masih bingung? So, yang masuk 34 ya. Saya nyalakan dulu kameranya. Nggak nyala. Oke, saya unduh ya 34 dengan saya kan berarti sudah tiga orang lagi nggak masuk berarti ya. Kameranya tetap nggak nyala. Oke,
Cukup ya, saya rasa ya. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan nanti via chat WA grup ataupun meeting ya di obrolan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang mengerti atau penjelasannya kurang begitu dipahami. Nanti bisa bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya di Google, searching Google ataupun video pembelajaran dari YouTube, nanti kalian bisa lihat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, saya